sudah belajar beberapa perihal pemantauan obatnya, mulai dari pediatri, kemudian mungkin ada sudah pernah geriatri, gangguan fungsi hati dan ginjal, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan masuk ke pemantauan terapi obat pada ibu hamil dan menyusui. Nah, adik-adik mungkin sudah tahu ya kalau masa kehamilan itu merupakan suatu masa di dalam proses reproduksi manusia. Jadi dia proses untuk meneruskan keturunan itu ada pada ibu yang sedang hamil. Jadi di sini masa kehamilan pada manusia itu untuk dikatakan sebagai aterem atau cukup bulan ya, itu adalah 40 minggu. Jadi 9 bulan 10 hari kira-kira untuk rata-rata periode kehamilan normal. Kemudian di sini periode kehamilan itu akan terbagi menjadi 3 trimester kehamilan. Nah, selama 3 trimester kehamilan ini tentu saja akan terjadi perubahan faal pada tubuh ibu hamil. Ini mengakomodasi ya. Jadi perubahan faal pada ibu hamil itu mengakomodasi perkembangan organ pada janin. Kemudian selama proses kehamilan ini kadangkala juga ya sebagai seorang manusia wajar kalau misalnya mungkin ibu hamil tersebut akan mengalami gangguan kesehatan pada kehamilan. Nah, begitu seorang ibu hamil mengalami gangguan kesehatan pada kehamilan, mereka mungkin ya kemungkinan bisa mendapatkan obat-obatan juga sama seperti orang dewasa lainnya. Tapi pengobatan pada wanita hamil ini tidak hanya melihat penyakit apa yang dialami oleh ibu hamil tersebut, tapi juga harus mewaspadai apakah obat tersebut berefek pada janin yang diminum oleh ibu hamil, sehingga kita sebagai seorang homemaker itu harus tahu ya bagaimana caranya melakukan pemantauan terapi obat pada pasien yang merupakan ibu hamil. Sebelum saya masuk ke perihal bagaimana menilai atau misalnya melihat apakah obat itu aman atau tidak digunakan pada ibu hamil, kita lihat dulu bagaimana tahapan perkembangan dari janin yang dikandung oleh ibu hamil. Kenapa kita perlu melihat proses perkembangannya? Karena nanti proses perkembangan janin inilah yang mungkin dapat dipengaruhi oleh obat-obatan yang diminum oleh ibu yang sedang hamil tersebut. Ya. Pada tahap pertama itu adalah trimester 1. Jadi di trimester 1 ini akan terjadi pembentukan organ atau sistem organ pada ibu hamil. Nah, resiko terbesar itu terjadi pada kehamilan usia 3-8 minggu. Biasanya wanita yang sedang menunggu kehamilan itu belum menyadari kehamilannya sampai kehamilan tersebut masuk ke minggu keempat atau kelima. Karena pada minggu keempat atau kelima, ibu hamil itu baru menyadari bahwa misalnya periode menstruasinya telat. Ya, begitu dia di tes gitu ternyata positif, itu sebenarnya usia kehamilannya sudah masuk 4 minggu. Karena usia kehamilan itu dihitung dari hari pertama hingga terakhir yang dialami oleh ibu hamil tersebut. Ya. Nah, kalau misalnya ibu hamil pada trimester pertama itu mendapatkan obat yang berbahaya bagi janin, pemberian obat tersebut akan memberikan resiko berupa adanya cacat lahir atau sering disebut sebagai teratogenitas. Kemudian untuk trimester 2 dan 3, pada trimester 2 dan 3 ini terjadi proses perkembangan dan pematangan organ. Ya. Pada trimester kedua dan ketiga, obat itu dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan secara fungsional pada janin atau dapat meracuni plasenta. Itu bedanya ya, kalau misalnya trimester pertama obat itu dapat menyebabkan cacat pada janin atau disebut teratogenitas. Kemudian kalau semester 2 atau 3 itu akan menyebabkan mempengaruhi perkembangan fungsional pada janin ya, terjadi defek atau misalnya tidak berfungsinya suatu organ secara optimal karena adanya pengaruh suatu obat. Kemudian ini adalah
perkembangan organ pada janin. Dapat terlihat di sana bahwa spinal cord itu mulai terdiferensiasi ya, akan mulai terbentuk pada minggu ketiga sampai minggu keempat pada kehamilan. Ya, formasi lengkapnya itu terjadi pada minggu ke-20. Kemudian otak itu mulai diferensiasi pada minggu ketiga kehamilan, kemudian formasi lengkapnya sampai 28 minggu. Ya, di sini terlihat ya adik-adik bahwa sistem organ utamanya itu akan mulai formasi lengkapnya adalah pada minggu ke-28. Jadi biasanya kalau misalnya ada kelainan pada kehamilan, proses persalinan itu sedapat mungkin ditunda sampai dengan minggu ke-28 ya, karena di sana paling tidak sudah terbentuk formasi lengkap dari sistem organ yang ada di dalam tubuh manusia ya. Tapi kalau misalnya masih bisa dipertahankan lagi, biasanya itu adalah sampai minimal minggu ke-32 pada kehamilan. Nah, pada gambar di depan ini ya, gambar yang saya tampilkan ini merupakan periode rentan pada kehamilan dan menyusui, di mana pada first trimester ya, yang terpenting itu adalah embrio. Nah, periode embrionik itu adalah sekitar 2-8 minggu dari fertilisasi. Kemudian dia pada minggu kedua itu akan terjadi implantasi, jadi dia akan embrio itu akan melekat pada dinding rahim. Kemudian, nah kalau misalnya terjadi atau misalnya seorang ibu itu mengalami gangguan, kemudian mendapatkan obat itu pada trimester pertama, kemudian obat itu ternyata memberikan efek yang tidak diinginkan, maka yang terjadi adalah major structural malformation. Contohnya major structural malformation di sini mungkin adik-adik sebagai seorang apoteker, calon apoteker yang mungkin pada beberapa mata kuliah ada yang mengatakan atau ada yang menyebutkan perihal obat yang namanya thalidomid. Ya, thalidomid ini merupakan suatu sejarah kelam dalam bidang ilmu farmasi ya, di mana awal mulanya thalidomid ini digunakan untuk salah satu pencegahan mual muntah pada ibu hamil. Ternyata dia menyebabkan efek teratogenitas, yaitu malformasi pada janin. Jadi pada periode waktu tersebut penggunaan thalidomid itu menyebabkan cacat pada janin ya. Jadi biasanya ekstremitasnya itu tidak terbentuk dengan baik ya. Bayi yang lahir itu tidak ada tangannya atau tidak ada kakinya. Pada beberapa kasus itu terjadi spina bifida. Jadi pembentukan tulang tengkoraknya itu tidak terjadi secara sempurna. Kemudian palat ya, jadi bagian atas mulutnya itu ada tidak tertutup ya, seperti itu. Jadi itu merupakan biasanya menjadi sejarah kelam dan diceritakan sebagai contoh efek teratogenitas dari penggunaan obat pada ibu hamil. Sedangkan pada trimester kedua sama trimester ketiga biasanya penggunaan obat itu dapat menimbulkan efek pada pertumbuhan janin dan pematangan dari janin tersebut ya, dapat menyebabkan defisit dari fungsi masing-masing sistem organ, kemudian ada gangguan terhadap intelektual atau behavior ya, kemudian bisa juga menyebabkan minor structural malformation ya, misalnya ada defek-defek pada beberapa gangguan fungsi organ. Nah, kalau misalnya menyusui ya, neonatal period breastfeeding itu biasanya yang sering dialami itu adalah toksisitas atau efek yang tidak diinginkan dari suatu penggunaan obat. Kemudian untuk gangguan kesehatan gangguan kesehatan pada ibu hamil itu biasanya yang paling sering terjadi itu adalah morning sickness. Jadi mual muntah pada trimester pertama kehamilan ya, biasanya mual muntahnya itu terjadi pada pagi hari sehingga sering disebut sebagai morning sickness. Itu terjadi 50-90% pada kehamilan ya. Kemudian ada gestasional diabetes, atau misalnya hiperglikemia yang terjadi pada kehamilan, baik pada biasanya gestasional diabetes ini terjadi pada perempuan yang tidak memiliki riwayat diabetes sebelumnya, sehingga dia secara spesifik itu dikatakan sebagai gestasional diabetes. Kemudian
Kemudian ada hipertensi gestasional. Ini adalah hipertensi yang terjadi selama periode kehamilan, di mana hipertensi ini terjadi bisa karena pasien tersebut memang memiliki riwayat hipertensi, atau hipertensi tersebut bisa terjadi mulai dari awal kehamilan. Nah, bedanya hipertensi gestasional dengan kondisi yang namanya preeklamsia atau eklamsia. Kalau hipertensi gestasional ini bisa karena ada riwayat hipertensi sebelumnya, kemudian dia tetap mengalami hipertensi selama periode kehamilan ya. Sedangkan kalau preeklamsia atau eklamsia ini terjadi hipertensi yang terjadi setelah 20 minggu kehamilan. Jadi setelah 20 minggu pasien tersebut baru mengalami hipertensi. Kemudian bisa juga terjadi berupa penyakit bawaan yang sifatnya kronis, yang misalnya pasien tersebut sebelumnya memiliki riwayat jantung, epilepsi, ya, kemudian ada dislipid dan lain sebagainya. Itu terbawa sampai dengan pasien tersebut dalam kondisi hamil. Nah, di sini hampir 90% wanita hamil itu pernah mendapatkan 3 atau 4 obat selama masa kehamilannya. Ya, paling tidak nih dari 90% wanita itu berkaitan dengan obat kehamilan. Contohnya, misalnya asam folat pada awal kehamilan. Kemudian nanti ada multivitamin biasanya untuk ibu yang mual muntah, yang untuk mendapatkan multivitamin tambahan. Kemudian untuk ibu yang memiliki kemungkinan anemia bisa mendapatkan preparat besi, yaitu 3-4. Kemudian obat yang lagi satu, apabila dia mual muntahnya sangat mengganggu, mungkin dia akan mendapatkan antiemetik. Ya, paling enggak itu yang didapatkan selama kehamilan. Atau mungkin juga berkaitan dengan obat-obat yang digunakan untuk penanganan penyakit kronis yang dialami oleh pasien hamil tersebut. Nah, di sini bagaimana kita menentukan, atau misalnya dokter menentukan apakah seorang ibu hamil itu memang akan mendapatkan suatu farmakoterapi obat, atau misalnya dia diupayakan agar mendapatkan terapi non farmakologi. Ya. Jadi biasanya dilihat adalah jenis penyakitnya. Kemudian apakah dia emergensi atau tidak, gawat darurat atau tidak. Atau misalnya kondisi-kondisi lain yang membutuhkan terapi obat. Ya. Jadi setelah melihat hal ini akan dilihat apakah akan diambil keputusan untuk menterapi pasien tersebut atau tidak. Ya. Jika iya, maka obat akan diberikan. Misalnya jika tidak, kira-kira apa yang bisa dilakukan? Ya, jadi ini sangat bergantung sekali dengan jenis penyakit yang dialami oleh ibu tersebut, kondisinya itu apakah gawat darurat, atau bagaimana dengan kondisi-kondisi lain yang mempengaruhi. Yaitu akan dilihat untuk mencegah kemungkinan resiko yang terlalu besar pada ibu hamil tersebut. Nah, di sini obat itu hanya diresepkan pada ibu hamil bila manfaat yang diperoleh oleh ibu itu diharapkan jauh lebih besar dibandingkan risikonya pada janin. Jadi, obat tersebut hanya akan diberikan apabila misalnya manfaatnya itu jauh lebih besar. Misalnya obat yang sifatnya life saving, maka pasti akan diberikan. Tapi obat-obat yang sifatnya hanya suportif itu sedapat mungkin dihindari apabila memang keamanannya itu tidak dapat dipastikan untuk ibu hamil tersebut. Ya. Yang harus dilihat untuk menilai apakah obat tersebut manfaatnya itu lebih besar dibandingkan resikonya, maka dilihat perkembangan janinnya. Ya. Tadi disampaikan di depan bahwa trimester pertama itu merupakan periode yang sangat sensitif, yang memiliki resiko sangat tinggi. Sehingga sebaiknya pada trimester pertama itu dipilihkan obat-obat yang klasifikasinya itu dinyatakan aman. Ya. Misalnya klasifikasi A atau B. Nanti kita lihat apa yang dimaksud dengan klasifikasi A atau B tersebut. Kemudian bagaimana farmakokinetika dan farmakodinamika dari ibu. Apakah ibu itu ada gangguan fungsi pada sistem organnya, misalnya gangguan fungsi hati atau gangguan fungsi ginjal. Itu harus dilihat, jangan sampai nanti pasien tersebut, misalnya ibu hamil tersebut ada gangguan fungsi hati atau gangguan fungsi ginjal, tapi ternyata tidak dapat diberikan obat yang sesuai, sehingga nanti jumlah obat di dalam darah meningkat. Ya, kalau misalnya jumlah obat di dalam darah ibu meningkat,
maka akan lebih banyak obat yang mungkin masuk ke sawar darah plasenta. Kemudian resiko teratogenitas, ya, untuk melihat apakah suatu obat itu teratogen atau tidak. Nah, yang pertama mungkin yang kita bahas itu adalah perubahan farmakokinetika. Ya. Pada ibu hamil itu biasanya akan terjadi peningkatan cairan tubuh, ya, peningkatan volume darah itu sampai 50%, kemudian peningkatan curah jantung itu sampai 30%. Sehingga aliran darah ke ginjal itu meningkat sampai dengan 50%. Ini biasanya terjadi pada akhir trimester pertama, ya. Akhir kehamilan pada trimester ketiga, aliran darah ke rahim itu mencapai puncaknya sekitar 600 sampai 700 ml per menit. Nah, di sini efek pada obat yang terjadi karena hal perubahan farmakokinetika yang saya sebutkan tadi itu adalah terjadinya penurunan kadar puncak obat di dalam serum, ya, terutama obat-obat yang terdistribusi di air atau yang sering disebut sebagai hidrofilik. Kemudian obat-obat dengan volume distribusi rendah itu juga akan mengalami penurunan kadar obat di dalam serumnya. Ya. Kemudian bisa terjadi penurunan ikatan obat albumin apabila ibu tersebut mengalami hipoalbuminemia. Namun penurunan ikatan obat dan albumin pada ibu hamil itu ternyata tidak bermakna secara klinis. Kemudian untuk absorpsi obat itu tidak berubah secara bermakna, walaupun gerakan saluran cerna itu mengalami penurunan. Ya. Yang terjadi juga adalah perubahan kecepatan ekstraksi obat, terutama untuk obat yang eliminasi utamanya melalui ginjal. Nah, tadi terjadi peningkatan volume dalam tubuh, kemudian aliran darahnya juga meningkat. Ya, jadi mungkin ada beberapa obat yang nanti apabila dia eliminasi utamanya melalui ginjal itu akan lebih cepat untuk di metabolisme di dalam tubuh. Kemudian kita akan melihat perihal perpindahan obat via plasenta. Ya. Perpindahan obat via plasenta ini dilihat bahwa obat tersebut dari plasma ibu itu masuk ke dalam plasenta itu adalah melalui sistem difusi pasif. Ya. Melalui sistem difusi pasif, di mana pada sistem difusi pasif ini ada beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi. Ya, misalnya larutan obat tersebut di dalam lemak, kemudian derajat ionisasi obat, kemudian ada ukuran molekul dan ikatan protein. Akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah larutan obat di dalam lemak. Ya. Obat yang larut dalam lemak itu akan berdifusi dengan mudah melewati plasenta untuk masuk ke sirkulasi janin. Jadi makin lipofilik suatu obat, ya, obat-obat yang bersifat lipofilik, maka dia akan lebih mudah masuk ke plasenta. Kemudian dia akan mudah masuk ke dalam sirkulasi janin. Ya, contohnya di sini obat yang bersifat lipofilik itu adalah tiopental. Ya, tiopental ini merupakan suatu jenis anestesi. Apabila dia digunakan oleh ibu hamil, maka janinnya itu juga akan dipengaruhi karena dia sangat mudah sekali untuk melewati sawar darah plasenta. Sehingga tiopental ini biasanya dihindari penggunaannya pada ibu. Kemudian yang kedua itu adalah derajat ionisasi, ya. Derajat ionisasi di mana obat-obat yang tidak terionkan itu akan lebih mudah melewati plasenta. Sedangkan obat yang terionisasi itu akan sulit melewati membran plasenta. Jadi obat-obat yang sifatnya mungkin basa lemah yang tidak terionkan pada plasma, ya, itu akan mudah untuk masuk ke dalam plasenta, kemudian nanti akan masuk ke dalam peredaran darah janin. Sedangkan obat-obat yang mudah terionkan itu akan lebih sulit untuk melewati membran plasenta. Kemudian yang ketiga itu adalah ukuran molekul, ya. Ukuran molekul ini dibedakan menjadi beberapa, ya. Jadi obat dengan bobot molekul yang rendah sampai dengan 500 dalton, jadi ukuran molekulnya itu sangat kecil, itu akan mudah melewati plasenta. Sedangkan obat-obat dengan bobot molekul atau berat molekul 500 sampai 1000 dalton itu akan lebih sulit untuk melewati plasenta. Kemudian obat dengan berat molekul lebih dari 1000 dalton itu akan sangat sulit menembus plasenta.
Sehingga salah satu hal yang dapat apoteker lakukan untuk melihat apakah suatu obat tersebut aman atau tidak digunakan oleh wanita hamil itu adalah melihat ukuran molekul obat tersebut. Ya, sebaiknya menggunakan obat-obat yang ukuran molekulnya atau berat molekulnya itu besar. Nah, contohnya nih di antara antikoagulan itu adalah obat yang digunakan untuk mencegah penjendalan darah. Misalnya pada pasien-pasien yang memiliki gangguan pada proses penjendalan darah. Ya, biasanya antikoagulan itu adalah golongan turunan heparin. Ya, misalnya heparin, warfarin, kemudian ada fondaparinux, enoxaparin dan lain sebagainya. Nah, di antara obat antikoagulan tersebut yang memiliki berat molekul yang cukup tinggi itu adalah heparin. Ya, sehingga nanti kalau ibu hamil itu mengalami gangguan dalam proses penjendalan darah, maka mungkin dapat diberikan heparin. Sedangkan warfarin atau misalnya ada yang namanya LMWH ya, low molecular weight heparin, misalnya enoxaparin atau fondaparinux, itu bobot molekulnya atau berat molekulnya itu lebih kecil, sehingga dia akan lebih berbahaya apabila digunakan pada ibu hamil. Kemudian yang keempat itu adalah ikatan protein. Ya. Nah, untuk ikatan protein hanya obat-obat yang tidak terikat dengan protein atau obat bebas yang dapat melewati membran plasenta. Jadi obat di dalam tubuh itu adik-adik ada yang dalam bentuk terikat dengan protein, dalam hal ini adalah terikat dengan albumin, ada yang dalam bentuk obat bebas. Ya. Obat bebas inilah yang nantinya akan berikatan dengan reseptor dan memberikan suatu efek farmakologi. Nah, ternyata obat bebas ini juga yang dapat melewati membran plasenta dan masuk ke dalam sirkulasi darah janin. Ya. Kemudian ini berarti obat dengan ikatan protein rendah yang ada di aliran darah ibu hamil itu akan banyak yang bisa menyeberangi membran plasenta. Itu pula dengan kebalikannya. Jadi besok untuk memastikan apakah obat tersebut masuk ke dalam peredaran darah janin via plasenta, adik-adik bisa mengecek farmakokinetika dari obat tersebut. Cari di sana berapa persen suatu obat terikat oleh protein. Ya, kalau ikatan obat proteinnya itu misalnya 10%, artinya 90% itu obat berada dalam bentuk obat bebas. Dan hanya 10% yang terikat dengan protein. Jadi yang 90% itu ada kemungkinan untuk masuk ke sawar darah pasien. Tapi kalau misalnya persentase ikatan obat proteinnya itu sampai 90%, maka di sana obat bebas itu hanya 10%. Sehingga lebih kecil kemungkinan untuk misalnya persentasenya itu masuk ke sawar darah pasien. Nah, ikatan obat dan protein dalam hal ini albumin ini akan mempengaruhi kecepatan obat melewati plasenta. Ya, makin besar persentasenya, maka makin kecil kemungkinan dia bisa masuk ke dalam plasenta. Kemudian untuk efek proteksi plasenta dan hati janin ini merupakan suatu proteksi dari ini merupakan suatu efek proteksi yang ada di dalam fungsi tubuh dari janin. Jadi plasenta itu sendiri adik-adik ini merupakan penghalang semi permeabel, ya, penghalang semi permeabel dan tempat metabolisme beberapa obat yang melewatinya. Jadi begitu aliran darah itu masuk ke vena umbilikal namanya ya, vena yang menuju vena yang keluar dari plasenta, misalnya yang menuju ke arteri umbilical yang menuju ke plasenta, maka di plasenta itu sendiri ada proses metabolisme. Ya, proses metabolisme itu merupakan suatu proses perubahan dari
obat atau senyawa kimia yang masuk ke dalam plasenta itu untuk diubah menjadi bentuk tidak aktif. Ya, itu merupakan proteksi pertama. Kemudian aliran darah plasenta melalui vena umbilikal itu 40-60% itu akan langsung masuk ke dalam peredaran darah hati janin. Ya, akan langsung masuk ke dalam peredaran darah hati janin. Nah, di hati itu merupakan organ pemetabolisme utama. Jadi, begitu dia masuk ke plasenta, di plasenta juga ada metabolisme, kemudian 40-60%-nya itu juga lewati hati janin juga akan dimetabolisme. Ya, jadi ini fungsinya ya sudah dibuat sedemikian rupa oleh Tuhan ya untuk memproteksi dari janin. Ya, dia akan mendapatkan double proteksi. Yang pertama itu adalah melalui plasenta, kemudian melalui metabolisme dari hati janin. Walaupun dia hanya belum lahir ya, masih dalam bentuk janin, itu hatinya juga sudah mulai bekerja untuk melakukan proses metabolisme. Nah, adik-adik kita di bidang farmasi itu ada yang namanya obat teratogenik. Ya. Obat teratogenik ini merupakan obat-obat yang dapat menyebabkan kecacatan atau malformasi pada janin. Ya. Contohnya di sini ada talidomid, ada asam valproat, ada isotretinoin, ada warfarin, ada phenytoin. Kemudian tadi sama dengan valproat. Ini adalah contoh-contoh obat yang sifatnya teratogenik. Nah, biasanya obat yang bersifat teratogenik ini merupakan obat yang bersifat asam lemak. Jadi di plasma dia dalam bentuk tidak terionkan, sehingga dia akan mudah sekali untuk melewati sawar darah plasenta. Kemudian di dalam peredaran darah janin dia menjadi terionkan sehingga dia tidak bisa lagi kembali ke peredaran darah ibu. Ya. Nah, ini berdasarkan hasil penelitian ya bahwa pH cairan sel embrio itu lebih tinggi dari pH plasma ibu. Sehingga obat yang sifatnya asam akan kadarnya jauh lebih tinggi di sel embrio. Sehingga obat-obat teratogenik ini biasanya lebih banyak akan masuk ke dalam sirkulasi darah si janin. Ya, dia kemudian akan menyebabkan efek yang tidak diinginkan di sana, sehingga nantinya akan menyebabkan malformasi atau kecacatan pada bayi yang lahir. Nah, mekanisme teratogen ini biasanya berlangsung dia awal mulanya obat tersebut pastinya untuk terapi obat pada ibu. Ya, jadi obat ini dapat bekerja langsung pada jaringan ibu, tapi secara tidak langsung itu juga akan mempengaruhi jaringan janin. Ya. Nah, obat-obat teratogen itu mungkin juga mengganggu obat-obat teratogen itu juga mungkin dapat mengganggu aliran oksigen atau nutrisi ya lewat plasenta sehingga mempengaruhi janin. Jadi kalau misalnya oksigen atau nutrisinya itu diganggu sirkulasinya, maka janin itu akan mengalami kekurangan oksigen dan nutrisi. Sedangkan pada saat janin itu terbentuk, dia akan banyak sekali dalam proses diferensiasi. Ya, proses diferensiasi. Kemudian kalau misalnya proses diferensiasinya itu terdisrupsi karena tidak adanya oksigen atau nutrisi, maka akan mengalami malformasi. Ya, itu kalau misalnya efeknya secara tidak langsung. Nah, ada juga efeknya secara langsung, di mana obat tersebut bekerja secara langsung pada proses perkembangan jaringan pada janin. Ya, obat tersebut juga dapat bekerja secara langsung pada proses perkembangan pada janin, di mana akan terjadi kekurangan substansi yang esensial yang diperlukan juga berperan pada abnormalitas. Contohnya nih, nanti ada beberapa obat yang efeknya itu adalah misalnya mengurangi distribusi asam folat atau antagonis asam folat. Padahal asam folat itu sangat penting sekali bagi janin untuk misalnya perkembangan sel-sel dalam tubuhnya, misalnya sel otaknya. Maka kalau ada obat yang diminum oleh ibu, ternyata dia sifatnya adalah antagonisme asam folat, maka nanti bayinya tersebut juga akan mengalami efek tersebut. Nah, inilah yang dapat
memicu terjadinya suatu malfungsi pada proses tumbuh kembang dari janin. Kemudian adik-adik kita akan masuk ke kategori keamanan obat pada ibu hamil ya. Kategori keamanan obat pada ibu hamil itu dibedakan menjadi 5 ya. A, B, C, D dan X ya. Apa yang dimaksud dengan kategori A? Kategori A itu merupakan kategori di mana berdasarkan studi terkontrol pada kehamilan itu tidak menunjukkan adanya resiko bagi janin pada trimester 1 dan tidak ada bukti juga bahwa resiko itu terjadi pada trimester selanjutnya. Contohnya di sini adalah asam folat. Jadi dia obat ini benar-benar aman apabila digunakan pada ibu hamil. Kemudian kategori B. Kategori B itu merupakan studi terhadap sistem reproduksi binatang coba, jadi bukan pada ibu hamil ya. Itu tidak menunjukkan resiko bagi janin dan tidak ada studi terkontrol pada wanita hamil. Contohnya di sini adalah amoksisilin. Jadi biasanya amoksisilin ini merupakan antibiotik pilihan apabila terjadi infeksi pada ibu hamil. Kemudian ada kategori C. Pada kategori C, ini studi pada sistem reproduksi binatang percobaan itu menunjukkan adanya efek samping bagi janin dan tidak ada studi terkontrol pada wanita hamil. Tetapi, obat dalam kategori ini hanya boleh diberikan kepada ibu hamil jika manfaat yang diperoleh itu jauh lebih besar daripada risiko yang mungkin terjadi pada janin. Ya, contohnya di sini adalah asam mefenamat. Ya, asam mefenamat ini merupakan analgetik ya, masuk ke golongan NSAID. Kemudian kategori D itu adalah adanya bukti positif risiko terhadap janin berdasarkan data terjadinya reaksi yang tidak diinginkan pada waktu pemasaran atau studi pada manusia. Obat ini hanya diberikan jika manfaatnya jauh lebih besar dibandingkan risiko yang akan terjadi. Jadi di sini ada bukti bahwa ada ROTD, reaksi obat yang tidak dikehendaki. Ya, kemudian juga sama seperti yang C, hanya apabila manfaatnya itu jauh lebih besar dibandingkan risikonya. Contohnya diazepam. Ya, diazepam ini golongan benzodiazepin yang biasanya digunakan untuk yang sering terjadi adalah untuk spasma otot atau misalnya sebagai adjuvan untuk terapi nyeri. Itu bisa juga pada beberapa kasus epilepsi ya, tapi sudah agak jarang penggunaannya untuk kasus epilepsi. Kemudian kategori yang terakhir itu adalah kategori X ya. Kategori X itu adalah studi pada hewan atau manusia itu telah menunjukkan adanya kelainan pada janin atau terdapat bukti positif risiko terhadap janin berdasarkan data terjadinya reaksi obat yang tidak diinginkan pada waktu pemasaran atau studi pada wanita. Ya, studi pada manusia, dalam ini wanita hamil. Kemudian, risiko penggunaan obat pada wanita hamil jelas lebih besar dibandingkan manfaat yang diperoleh. Jadi untuk kategori X itu resikonya jauh lebih besar. Sehingga untuk kategori X ini merupakan jenis kategori yang tidak boleh digunakan pada wanita hamil karena dia memang sudah terbukti berbahaya dan menimbulkan risiko yang jauh lebih besar dibandingkan manfaat. Ya, contohnya banyak, misalnya atorvastatin, kemudian dienestrol, ergotamin, azolam, clofazepam, quinine, ribavirin, dan warfarin. Ya, hindari penggunaan obat-obat ini pada ibu. Kemudian ini adalah beberapa contoh obat teratogen dan efeknya ya. Nanti adik-adik mungkin bisa baca langsung sendiri. Kemudian prinsip penggunaan obat pada masa kehamilan. Jadi untuk pada masa kehamilan pemilihan obat, hindari penggunaan obat yang polifarmasi. Pertimbangkan besar manfaat dan risikonya. Jadi yang pertama, jangan memberikan obat dalam jumlah yang berlebihan pada ibu hamil. Ya, cukup berikan satu obat untuk satu gangguan atau misalnya penyakit yang dialaminya. Jangan menggunakan kombinasi jika memungkinkan. Kemudian
yakinkan bahwa manfaatnya itu jauh lebih besar dibandingkan risikonya. Ya, mungkin pilih obat dengan kategori A atau B. Kalau tidak ada, mungkin kategori C. Ya, jangan sekali-kali menggunakan obat yang masuk ke kategori X. Ya. Kemudian jangan menggunakan obat-obat baru, obat yang baru dipatenkan, itu sama sekali tidak boleh. Ya, efeknya itu belum bisa dilihat seperti apa. Kemudian pilih obat yang profil keamanannya pada ibu hamil itu diketahui. Paling tidak obat tersebut sudah lama digunakan, kemudian ada studi-studi, ya, studi epidemiologi yang menunjukkan bagaimana efek obat tersebut pada ibu hamil. Kemudian sedapat mungkin hindari penggunaan obat pada trimester 1. Jadi trimester 1 itu sedapat mungkin jangan menggunakan obat apapun, kecuali emang obat yang kategorinya A. Misalnya tadi asam folat, ya. Kemudian untuk penggunaan sebaiknya gunakan mulai dari dosis efektif terendah. Ya, misalnya ada obat yang dosis terapeutiknya itu 1 sampai misalnya 300 mg per hari. Maka mulai dari yang 100. Jangan langsung ke yang 300. Ya. Perhatikan perubahan farmakokinetika untuk melakukan penyesuaian dosis obat. Jadi kalau misalnya nanti dilihat apakah ada perubahan farmakokinetika pada ibu hamilnya. Kalau misalnya ada, lakukan penyesuaian dosis obatnya. Kemudian gunakan obat secara rasional dengan durasi penggunaan yang sesuai. Untuk evaluasi, itu lakukan monitoring dan evaluasi dengan supervisi dari tenaga kesehatan. Jadi pastikan bahwa obat-obat yang digunakan oleh ibu hamil tersebut itu ada pada kategori aman. Ya, paling bagus kategori A atau kategori B. Kemudian apabila tidak ada, baru bisa di kategori yang lain. Jangan gunakan yang kategori X. Gunakan untuk durasi waktu yang cukup pada dosis lazimnya rendah. Yaitu biasanya dilakukan untuk pemantauan terapi obat pada ibu hamil. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Saya persilahkan. Izin bertanya, Ibu. Iya. Baik, saya Julio yang 19, Ibu izin bertanya terkait penggunaan obat kepada ibu hamil atau menyusui. Jadi saya penasaran ketika seorang ibu itu atau calon ibu itu sedang hamil dan dia belum tahu bahwa dirinya itu hamil, itu atau sedang dalam program hamil, kita sebagai apoteker itu bagaimana bertanya atau mungkin menggali informasi dari pasien terkait apakah dia ada program ingin hamil ataupun sedang hamil mungkin trimester pertama, seperti itu, Ibu. Caranya kita bertanya kepada pasien itu seperti apa kira-kira? Oke, terima kasih, Ibu. Oke, pertanyaan yang bagus sekali ya untuk calon bapak, jadi bukan calon ibu yang bertanya. Terima kasih sekali Julio. Ini merupakan hal yang penting sekali kalau kita berada sebagai apoteker di komunitas. Maka yang dapat kita lakukan, misalnya nih dalam satu hari, ya kemungkinan apotek kita dikunjungi oleh wanita usia subur, ya, yang namanya wanita usia subur itu adalah wanita yang mungkin bisa dalam kondisi hamil, ya seperti itu, atau misalnya dalam program hamil. Apakah semuanya kita tanyakan? Misalnya ada perempuan misalnya gitu, usia subur, usia 17 sampai misalnya 65 tahun, ditanyakan dulu, ibu hamil nggak? Misalnya kayak gitu. Kalau misalnya semua seperti itu, nanti berapa orang yang mungkin akan ada mungkin yang menanggapinya dengan biasa saja, mungkin ada yang nanti yang tersinggung dan lain sebagainya. Nah, sebagai seorang apoteker, bagaimana sih kita menindaklanjutinya? Maka yang perlu kita ketahui dulu sebelum kita bertanya adalah kita harus mengetahui profil obat yang ada di apotek. Ya, kira-kira obat-obat apa sajakah yang mungkin berbahaya pada penggunaannya pada ibu hamil? Seperti yang saya sampaikan tadi di depan, ya. Misalnya obat-obat kategori X itu apa saja yang ada di sana.
Kemudian misalnya yang kategori D, mungkin beberapa yang tahu ya, itu juga apa saja yang ada di sana. Ya. Nah, apabila nanti pasien misalnya ya datang, kemudian dia dalam hal ini mungkin tidak melakukan sebuah medikasi atau misalnya layanan obat tanpa resep dokter, kemudian meminta obat tersebut, mungkin kalau kita lihat ya, dilihat dari penampakannya apakah pasien ini mungkin kira-kira dalam kondisi sehat atau misalnya tidak ya, maka bisa kita tanyakan terlebih dahulu. Tentu saja dengan meminta maaf ya, mohon maaf Bu, ini terkait dengan obatnya gitu. Ibu tidak dalam kondisi ada rencana untuk program kehamilan atau tidak dalam kondisi hamil, itu wajib kita tanyakan. Kalau misalnya obat tersebut memang ada di kategori X atau kategori D. Kemudian yang lain itu adalah kita harus mengetahui kira-kira obat apa saja yang mungkin ya, yang mungkin sering dibeli perempuan dalam kondisi hamil atau misalnya sedang mempersiapkan kehamilan. Ya, contohnya nih, biasanya orang yang sedang mempersiapkan kehamilan itu biasanya mereka akan membeli asam folat. Ya, jadi kalau misalnya asam folat, karena dia memang kategorinya itu adalah kategori vitamin dan dia masuk ke kategori A, itu biasanya aman-aman saja kalau kita ada yang datang ke apotek untuk membeli asam folat tersebut apabila dia dalam kondisi hamil atau misalnya dalam proses untuk promil ya, program hamil. Kemudian obat yang lain misalnya mual muntah ya, kalau misalnya mual muntah kemudian yang datang itu adalah wanita usia subur, maka bisa langsung saja ditanyakan ya bagaimana gejalanya, atau misalnya kira-kira digunakan untuk apa, karena ada beberapa obat mual muntah itu memang obat yang bisa kita berikan secara swamedikasi ya. Jadi kita melihat profil obatnya, kemudian dari kondisi penyakitnya. Nah, bagaimana kalau misalnya pasien yang datang itu membawa resep dokter ya? Kalau membawa resep dokter, ini tentu saja akan lebih mudah karena biasanya dokter itu sudah melakukan screening terlebih dahulu ya, apakah pasien tersebut lagi promil atau misalnya sedang dalam kehamilan ya, misalnya pasien tersebut adalah pasien riwayat penyakit kronis yang biasanya akan diberikan memang oleh dokter obat-obat yang aman digunakan. Jadi bagaimana caranya kita mengetahui apakah perempuan itu lagi promil atau sedang hamil, ya ditanya aja langsung. Kalau misalnya memang obat-obat yang dibeli itu merujuk kepada misalnya kondisi tertentu yang berkaitan dengan kehamilan. Ya misalnya tadi mual muntah, kemudian pemberian asam folat kalau misalnya lagi persiapan untuk promil dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu, Julio. Baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Oke, ada yang lain lagi? Saya persilahkan. Bertanya, Bu. Iya, silakan. Baik, saya Yunita di 20, izin bertanya mengenai gestasional diabetes itu. Apa yang mempengaruhi terjadinya gestasional diabetes itu ya, Bu? Dan semisal ketika setelah melahirkan, apakah ada potensi bahwa setelah melahirkan, apakah ini akan tetap terjadi pada ibu atau bisa sembuh seperti itu? Ya, makasih pertanyaannya, Yani. Pertanyaan yang bagus ya. Gestasional diabetes kenapa bisa terjadi pada ibu hamil? Alasan gestasional terjadi pada ibu hamil itu sama seperti hipertensi gestasional, itu karena ada perubahan fungsi faal di dalam tubuh. Ya. Nah, pada ibu hamil dia akan terjadi perubahan hormonal. Perubahan hormonal ini mungkin salah satunya di sana adalah perubahan dalam sekresi insulin atau hormon-hormon yang terkait dengan proses metabolisme di dalam tubuh. Nah, kalau misalnya proses metabolisme gulanya yang mengalami perubahan, ya misalnya nih terjadi reseptor insulinnya itu mengalami penurunan respon, itu karena ada perubahan fungsi faal, maka dapat terjadi gestasional diabetes. Ya, jadi karena ada perubahan hormonal, kemudian ada perubahan faal dari tubuh, sehingga
dari satu pasien dengan pasien lain yang hamil itu berbeda-beda perubahannya itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah gestasional diabetes ini dapat sembuh atau dia akan terus-menerus mengalami hiperglikemia ya, gula darah yang tinggi. Maka berdasarkan hasil penelitiannya pada beberapa kasus gestasional diabetes itu akan hilang dengan sendirinya setelah masa postpartum. Jadi dia bisa sembuh, begitu dia melahirkan dia bisa sembuh, tapi pada beberapa kasus yang lain ternyata gestasional diabetesnya ini menetap. Sehingga dari konsorsium dari American Diabetes Association mengatakan bahwa gestasional diabetes ini akan menjadi salah satu faktor risiko untuk berkembangnya diabetes mellitus pada wanita. Ya, jadi pada beberapa kasus ada yang sembuh, ada juga yang seperti itu. Mungkin Yunita. Baik, terima kasih Bu. Oke, adik-adik, selanjutnya itu adalah perihal pemantauan terapi obat pada ibu menyusui. Namun sebelumnya saya mohon maaf ya, saya mohon izin dulu 30 menit untuk join ke room yang berikutnya ya, untuk pembukaan. Jadi saya sudah mengirimkan tadi ke Dinda, itu adalah studi kasus pemantauan terapi obat pada ibu hamil dan menyusui. Jadi 30 menit ini roomnya akan tetap saya buka. Adik-adik silakan mengerjakan terlebih dahulu pemantauan terapi obat pada ibu hamil dan menyusui. Kebetulan kasusnya adalah pada ibu hamil. Jadi dikerjakan 30 menit, kemudian 30 menit lagi saya akan kembali join ke room ini untuk melanjutkan perihal materi ibu menyusui. Kira-kira seperti itu, apakah cukup jelas adik-adik? Jelas Bu. Oke, silakan dikerjakan dulu ya. Saya izin mau join ke Zoom sebentar. Baik Bu. Baik Bu.